Islam lahir di Arab. Kok bisa ya ada di Indonesia? Siap ya? Iya dari tadi gua udah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman sebangku, selamat datang lagi di channel Indie Class, di mana channel yang akan memberikan informasi-informasi dan mudah-mudahan bermanfaat. Oke, di video yang kali ini kita akan membahas tentang yang akan relate dengan video yang sudah di awal tadi ya. Gimana kok bisa ya Islam lahir di Arab, tapi kok sampai ke Indonesia? Nah, itu bagaimana? Nah, nanti tentunya akan di video-video selanjutnya nanti akan menyambung tentang adanya tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia yang nanti akan terkenal, ada Samudra Pasai, Demak, Mataram Islam dan sebagainya. Itu bagaimana bisa sampai sini? Islam itu datang di Indonesia atau bisa ada di Indonesia itu tentunya ada beberapa teori yang sudah dikemukakan oleh tokoh-tokoh sejarah tentunya ya. Teori itu ada yang namanya teori Gujarat, ada teori Mekah, ada juga yang namanya teori Persia. Yang pertama, Islam bisa masuk ke Indonesia itu ada yang namanya teori Gujarat. Nah, teori Gujarat ini dikemukakan oleh Piet Snapple. Ini adalah tokoh dari mahasiswa yang berasal dari Barat, kebanyakan dari Belanda sih waktu itu. Nah, teori ini dipandang oleh Piet Snapple bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh Gujarat atau Gujarat yang ada di India. Islam masuk di Indonesia itu bermula dari abad 13 yang menerangkan perjalanan Sulaiman, Marco Polo dan Ibnu Battuta. Menurut Piet Snapple, mengembangkan dengan teori Gujarat ini mengatakan bahwa orang-orang Arab yang bermazhab Syafi'i ini yang bermigrasi dan yang sudah menetap lama di India Marco Polo, pemberani dan tangguh. Kemudian orang India ini merekalah yang membawanya ke Indonesia. Lalu teori ini didukung oleh tokoh juga yang bernama Snok Horgonya dan Monmokwete. Nah, teori ini didasarkan pada hubungan Indonesia dan India yang sudah terjalin lama, tentunya di pesisir-pesisir yang ada di Indonesia atau Nusantara ya, waktu itu belum ada nama Indonesia. Yang ada di pesisir-pesisir Nusantara ini sudah terjalin lama, dan ada penemuan batu nisan di Pasai yang bertanggal 17 Zulzillah 831 Hijriah atau 27 September 1428 Masehi, dan batu nisan ini ditemukan juga ada di Gresik, yaitu makamnya Malik Ibrahim di daerah Jawa Timur. Dengan dia mengatakan bahwa batu nisan ini mirip yang terdapat ada di Cambay, Gujarat. Jadi si Piet Snapple ini dan Snok Horgonya dan Monmokwete ini mengatakan Islam bisa masuk, Islam ini datang dari India karena penemuan batu nisan, yang batu nisan ini sinkron dengan yang ada di Indonesia. Jadi gampangnya gini nih, ini ada batu nisan yang ditemukan di Indonesia, yang di Gresik dan di Pasai. Nah, batu nisan ini mirip sekali yang ada di Cambay atau di daerah Cambay, Gujarat. Nah, itu dasarnya. Selanjutnya yang kedua ada teori Mekah. Teori Mekah ini didukung oleh Buya Hamka dan Van Leur. Dia mengatakan bahwa Islam ini berasal dari tanahnya asli atau tanahnya kelahiran yang berasal dari Arab atau Mesir. Mereka mengkritik tentang adanya teori Gujarat. Kenapa? Dia mengatakan begini, si Buya Hamka dan Van Leur ini dia berpendapat pada Islam ini masuk di abad 7 bukan di abad 13 yang langsung dari Arab. Nah, teori ini didukung dengan adanya mazhab di mana nama-nama sultan yang ada di kerajaan-kerajaan Nusantara ini, dia mengatakan bahwa nama-nama rajanya itu memakai nama-nama Al-Malik. Nama-nama Al-Malik ini adalah gelar yang ada di Mesir. Jadi dia mengatakan bahwa
sinkronnya kenapa kok bisa dikatakan ini berasal dari Mekah, karena ada nama-nama sultan yang ada di Nusantara ini dia mendapatkan gelar Al-Malik. Jadi gelar Al-Malik ini sebenarnya dari Mesir, namun juga ada di Indonesia, dan dasar ini menjadikan bahwa Islam ini datang dari Mekah yang diumuman oleh Van Leur dan Buya Hamka. Nah, itu dari teori Mekah. Selanjutnya ada yang namanya teori Persia yang ketiga. Nah, teori Persia ini dipelopori oleh Husain Jayadiningrat. Nah, yang berasal dari Indonesia sendiri ya kalau yang ini. Nah, titik pandang ini dia berbeda dengan teori Mekah sama teori Gujarat. Nah, dasar yang mengatakan bahwa Islam masuk dari Persia itu didasari oleh adanya perayaan yang bernama perayaan Tabut. Dan adanya perkembangan ajaran-ajaran dari Syekh Siti Jenar, di mana ajaran-ajaran ini berkembang di zaman wali, dan aliran-aliran ini mempunyai kesamaan di bangsa Persia. Maka dari itu Husain Jayadiningrat ini mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia itu berasal dari Persia, karena ada persamaan tentang kebudayaan Tabut yang ada di Indonesia yang mirip dengan kebudayaan yang ada di Persia. Maka dari itu dia menyingkronkan bahwa teori Persia ini yang bisa dikatakan bahwa Islam masuk dari Persia. Dan teori ini Islam masuk di Indonesia itu pada abad ke-7. Untuk kali ini friend tidak akan banyak karena ada beberapa teori yang berkembang dari Mekah, teori Persia, dan teori Gujarat. Kita tidak bisa mengatakan teori-teori itu salah ya, yang namanya juga teori, dan teori ini ada dasarnya. Jadi kita bisa saja, kalau kalian punya teori baru ya silahkan, seperti itu. Nah, untuk video selanjutnya nanti kan kita bahas di mana nanti kebudayaan Islam itu bisa berkembang pesat di Nusantara. Kalau kalian punya teori silahkan tuliskan sendiri di komentar. Tapi ingat, kalau berteori harus punya dasar. Jika kalian ini dirasa bermanfaat buat kalian, silahkan share video ini. Dan jika kalian suka atas video-video yang ada di channel Indiklas, silahkan kalian like. Dan jika kalian merasa ingin berlangganan, harusnya apa? Subscribe. Biar apa? Ya biar video ini berkelanjutan. Dadah.